Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan di channel Sahabat Nusaibah. Teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu, di like dan bagikan video ini, semoga bermanfaat. Dan jika berkenan berikan masukan komentar yang sifatnya membangun dan memperbaiki jika ada sesuatu yang kurang baik dalam video ini. Oke teman-teman, untuk pertemuan video kali ini kita akan belajar tentang materi saling menasihati dalam Islam. Dalam hal ini materinya nanti adalah makna serta keutamaan khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian juga membahas ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bisa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita masuk materi, yaitu makna serta keutamaan khutbah, tabligh dan dakwah. Sekarang makna serta keutamaan khutbah, tabligh dan dakwah. Oke teman-teman, bisa melihat di sini ada beberapa gambar ya, ada 3 gambar yang di bawahnya ada warna merah, kuning dan hijau. Kita bahas satu persatu. Untuk pertama itu adalah gambar khutbah ya. Kalian bisa lihat teman-teman, itu gambar di dalam masjid ya. Sering kita temukan dalam waktu ketika prosesi sholat Jumat ya, yang didahului dengan khutbah. Yang kedua di gambar kuning itu adalah contoh gambar tabligh-nya. Ada murid-murid, ada ustadz, itu adalah tabligh ya, penyampaian sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah dakwah. Ini dilakukan di luar dengan desain biasanya lebih besar atau lebih akbar. Oke, kita lanjutkan. 1. Makna serta keutamaan khutbah. Makna khutbah yaitu pidato atau ceramah dengan rukun tertentu dan waktu tertentu, itu namanya adalah khutbah. Kemudian hukum khutbah adalah wajib, karena khutbah menjadi salah satu syarat ya sahnya suatu ibadah. Dalam hal ini sebagai contoh ya, khutbah Jumat, ada khutbah Idain 2 hari raya, khutbah Idul Fitri, dan ada khutbah Idul Adha. Kemudian kita nanti akan membahas apa saja keutamaan khutbah. Yang kedua kita masuk makna serta keutamaan tabligh. Yang tadi adalah khutbah, sekarang tabligh. Tabligh artinya menyampaikan ajaran Islam. Jadi yang disampaikan adalah mengenai, membahas dan mengajarkan, menyampaikan tentang ajaran agama Islam. Mungkin teman-teman bisa menilai tabligh-tabligh yang berlaku di Indonesia itu masuk kategori benar-benar tabligh atau yang lain. Karena mohon maaf, tabligh-tabligh saat ini dicampuri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat ya, tidak usah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, hukum tabligh adalah wajib ya, menyampaikan sesuatu hal yang benar itu harus. Keutamaan tabligh misalnya menumbuhkan sikap saling menasihati dalam kebaikan dan menjalin ukhuwah Islamiyah. Kenapa dalam hal ini ada ukhuwah Islamiyah? Karena biasanya terdapat perkumpulan-perkumpulan. Itu yang menjadikan ukhuwah Islamiyah ya, silaturahim. Dan yang ketiga,
makna serta keutamaan dakwah. Tadi sudah khutbah, kemudian tabligh, yang ketiga ini adalah dakwah. Ya, makna dakwah adalah mengajak, ya, menyeru, memanggil. Ya. Dalam hal ini adalah mengajak dalam hal kebaikan, kemudian menyeru dalam hal kebaikan. Ya. Hukumnya adalah wajib menyampaikan dakwah. Kemudian keutamaannya, tersebarnya ajaran Islam dengan baik. Biasanya dakwah dilakukan di tempat-tempat yang minoritas, mungkin minoritas agama Islam. Ini namanya dakwah, disampaikan. Oke teman-teman, tuh. Sekarang kita masuk ke ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Pertama, ketentuan khutbah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ketentuan khutbah kali ini, ya. Ada syarat khatib, ya. Kemudian syarat 2 khutbah, kemudian ada rukun khutbah, ada sunnah khutbah, kemudian tindakan makruh dalam khutbah, kemudian tata cara khutbah. Ini beberapa ketentuan yang kita bahas di khutbah. Ya. Materi lebih lengkap teman-teman bisa membuka buku, dan ini adalah poin-poin penting yang harus diperhatikan. Teman-teman bisa menganalisis, melengkapi dengan buku, ya, dan disampaikan ke Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran. Yang kedua adalah ketentuan tabligh, ya. Apa saja syarat mubaligh? Bagaimana tata cara tabligh? Kemudian apa saja etika dalam bertabligh? Silahkan dianalisis, dijawab, sampaikan kepada Bapak Ibu guru pengampu agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap, dan kalian bisa melengkapi serta bertanya dengan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, ketentuan dakwah, ya. Syarat dai, tata cara dakwah, ada etika dakwah. Gambaran sedikit, ya. Syarat dai Islam itu pasti balik, berakal, dan memahami ajaran Islam secara mendalam. Kemudian tata cara dakwah, contohnya berdakwah menggunakan perkataan yang santun. Kemudian etika dakwah, contohnya berdakwah dengan teladan yang baik. Oke, itu teman-teman. Video ini sangat singkat karena video ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam menyampaikan pembelajaran secara online, atau menjadikan video ini sebagai bahan analisis untuk peserta didik, karena yang tersampaikan dalam video ini adalah poin-poin terpenting yang harus diketahui, dan teman-teman bisa melengkapi, dan Bapak Ibu guru bisa menggunakan video ini untuk tugas peserta didik, bisa dianalisis dan bisa disempurnakan. Oke teman-teman, sedikit gambaran mengenai ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah, sedikit poin-poin yang penting, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, kemudian like dan berikan komentar yang baik, yang sifatnya membangun, dan jangan lupa bagikan, semoga bermanfaat. Dari saya pribadi, dari channel Sahabat Nusaibah, jika ada kesalahan mohon maaf. Kita ketemu di materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.